Ada cara Tuhan mulai membuka jalan bagi Samuel, bagi Daud, ya, untuk menjadi raja, ya, untuk menjadi raja. Apa yang Tuhan sudah katakan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Artinya begini, kita juga mengimani bahwa apa yang dialami Daud itu kita refleksikan ke diri kita. Bagaimana Tuhan bekerja untuk menggenapkan apa yang Dia janjikan. Setiap minggu kita berdoa menerima berkat dari Ulangan 28 ayat 1-14. Itu jangan hanya saudara dengar aja tuh, aminkan. Aminkan itu terjadi. Ya. Karena firman Tuhan kan menyatakan kau jadi kepala bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan pinjam. Itu semua janji-janji kalau kita aminkan, ya, itu kan yang janjikan Tuhan, bukan kita. Nah, kita terima janji itu, kita aminkan, biar Tuhan yang beracara. Ya. Cara Tuhan itu tidak bisa, kan ada tertulis, ya, rancanganku bukan rancangan, jalanku bukan jalanmu. Selebih seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rencanaku dibandingkan rencana manusia. Nah, kalau kita percaya itu terjadi. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji, karena itu dikatakan dalam kitab 1 Timotius. Kita ulangi lagi ayat ini, ya. Karena banyak orang yang salah menafsirkan ayat ini, yang pertama mengatakan bahwa walaupun saya nggak setia, Tuhan setia. Hati-hati, ya, hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak dengan kata-kata manusia, ya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat ke 13 kita lihat, ya. Saya lihat 2 Timotius 2 ayat 13, ya. Dikatakan begini, ya, ayat 13, 2 Timotius, ya. Ya. Jika kita ini Timotius 13, ya, jika kita tidak setia. Jika kita tidak setia, nah di sini yang harus kita perhatikan baik-baik, ya, dia setia kepada siapa? Setia kepada firman. Ya. Jadi kita tidak setia kepada firman, ya, dia tetap setia sama firman. Jadi jangan salah mengartikan, kan seringkali kita dengar kan, walaupun saya nggak setia, Tuhan tetap setia. Itu dibohongin sama setan. Karena salah mengartikan. Jika, kalau saya mau supaya lebih jelas saya tambahkan, ya, jika kita tidak setia pada firman-Nya, dia tetap setia pada firman-Nya. Kenapa dia tetap setia pada firman-Nya? Karena dia itu sendiri adalah firman, dia tidak bisa sangkali dirinya. Ya, jadi kalau kita mengaminkan apa yang tadi saudara terima berkat Tuhan dari Ulangan 28 tadi, ya, aminkan, ya, aminkan, maka itu Tuhan cara Tuhan untuk bekerja. Ya. Cara Tuhan untuk bekerja itu di luar kemampuan nalar kita sebagai manusia. Ya, seperti seringkali kalau nggak salah tadi sempat disebut, ya, entah dalam doa atau dalam kali, ya. Dikatakan manusia kalau istilahnya apa namanya, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris, seeing is believing, ya. Saya percaya kalau saya lihat, ya, seperti iman Thomas. Seeing is believing. Saya percaya kalau saya lihat. Betul. Ya. Tapi Tuhan beda. Ya. Kalau manusia bilang saya percaya kalau saya lihat buktinya. Tuhan bukan begitu. Ya. Tuhan mau kita percaya dulu baru terbukti. Jadi beda ya. Jadi terbalik sama pikiran Tuhan. Ya. Nah, ketika kan seringkali diperlihatkan kan, ketika
bangsa Israel mau menyeberangi lautan, Tuhan bilang ulurkan tangan kepada Musa kan. Iya. Ya. Kalau Musa bukan berarti Tuhan nggak mampu, ya. Tapi Tuhan sebenarnya mau meninggikan wibawa daripada Musa. Kalau tahu tongkatmu diarahkan, laut terbelah. Jadi orang kan lihat, oh ini Musa hebat. Iya. Ini untuk menaikkan pamor Musa sehingga orang bisa menghormati dia. Ya. Ada demikian juga kita. Ya. Tuhan bilang bertindak dengan iman, maka mujizat terjadi. Cuma kan kita seeing is believing ini, kalau ini ya repot. Ya. Tapi saya percaya setiap pribadi kita pasti mengalami hal-hal yang paling sedikit kita pernah mengalami sesuatu. Loh, kok bisa begini? Bisa, memang Tuhan punya cara yang sangat berbeda. Secara akal manusia tidak mungkin Daud bisa jadi raja, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Tetapi itulah cara Tuhan. Kalau dia sudah bilang, apalagi dia sudah urapi, kau jadi raja, maka Tuhan yang bekerja. Nah, Tuhan punya cara yang sangat unik, ya. Dan berkali-kali diingatkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak harus kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya. Si Daud pintar main musik karena dia hobi kan. Hobi saat dia sendirian di padang rumput dia nyanyi. Itu karena hobi aja. Nah, saudara kan juga, kita kan karena punya hobi yang ya yang mungkin kita nggak ngerti kenapa, tapi itu kan hobi itu kan talenta, pemberian. Diberi satu talenta, nah bagaimana kita pakai? Ya. Setiap orang pasti punya talenta, Tuhan beri. Untuk apa? Setiap apa yang Tuhan berikan itu pasti punya tujuan. Hanya kadang-kadang dalam hidup kita seringkali kita tidak terlalu ambil pusing dengan talenta yang Tuhan berikan. Nah, di sini kita belajar dari pengalaman Daud. Dia punya talenta, dia main musik dan dia sungguh-sungguh main musik. Ya. Dia menikmati main musik yang mungkin dalam kesendiriannya ya, di tengah padang rumput dia sendirian, dia nyanyi, entah main musik, entah main seruling, entah main harpa, entah nyanyi. Ya. Dan saya percaya ketika sendiri, kalau saudara umpamanya kita sendiri umpamanya, kita nyanyi dalam suasana yang hening. Ya. Kalau lagunya sedih kita bisa nangis. Kalau lagunya senang kita bisa tertawa. Artinya ada sesuatu yang terjadi tanpa kita tahu kenapa. Kita kadang-kadang nggak tahu kan. Nah, Daud mengalami hal itu. Sehingga dia semakin lebih bersungguh-sungguh lagi nyanyi. Kan dalam kitab Mazmur seringkali dikatakan kan, dalam segala kondisi Daud itu selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dia memuji Tuhan. Ya. Tanpa dia menyadari ada rencana Tuhan di sana. Orang lain melihat, pintar ya si Daud ini main musik. Ya. Termasuk salah satu yang melihatnya siapa? Ya orang-orangnya Saul. Orang-orang yang duduk di sekeliling Saul pernah mendengar dia nyanyi, pernah dia dengar main musik. Ya. Dan itu menjadi jalan tanpa dia sadari. Ya. Tanpa Daud sadari, itu salah satu jalan Tuhan untuk membawa dia ke istana. Ya. Untuk membawa dia ke istana. Setelah sampai di istana, dia melihat betapa pujian itu ternyata mujizatnya luar biasa. Ya, betapa mujizatnya luar biasa kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-23 ya, 1 Samuel 16 ayat 23 kita baca ini. Terjadilah ketika roh ilah-ilah itu pada Saul, Daud segera mengambil harpa dan memainkan dengan tangannya. Lalu ada kelegaan bagi Saul
dan keadaan menjadi baik dan roh yang jahat itu pergi daripadanya. Ini satu pengalaman dari Daud. Ketika dia menyanyikan pujian, ternyata setan itu lari. Setan lari. Betul. Nah, ini yang dia tulis dalam Mazmur 22 ayat 4 ya. Di mana ada pujian untuk kemuliaan Bapa Yahweh di hati. Amin. Artinya saudara dan saya diajar oleh Amin. Tuhan. Amin. Ya, kan ayat-ayat ini kan simple. Betul. Tapi artinya kalau kita dalam situasi kondisi apapun, baik dalam keadaan sedih gitu kan, dalam keadaan sedih, dalam keadaan ketakutan, Saul kan dalam keadaan takut, Iya. kesetanan. Hilang. Tapi dengan pujian penyembahan, kita Amin. setannya lari. Haleluya. Nah, kita belajar dari sini, apapun situasi kondisi kita, ya, saya sendiri mengajar diri saya karena bangun, kalau lagi tidur saya nyanyi dalam hati, Iya. nyanyi memuji Tuhan, ya orang lain dengar mungkin suaranya false atau apa, yang Iya. penting didengar suara didengar Haleluya. Tuhan kan, wah Amin. boleh juga nih anakku ya. Amin. Jangan bilang oh suara tuh false ya false Iya. ya setan aja yang mau jelek-jelekin kamu suaranya false nggak pantas Iya. nyanyi. Ya setan kan bisa bilang gitu. Iya. Ya. Kita bukan false atau nggak false suaranya. Betul. Yang penting aku punya niat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga dengan demikian dari pengalaman Daud kita belajar. Amin. Kalau kita dalam situasi kondisi apapun nyanyi. Benar. Kenapa? Karena ada tertulis ya, Hmm. bersukacitalah senantiasa. Amin. Kalau nyanyi kan orang nyanyi kan tandanya sukacita. Amin. Walaupun nyanyiannya itu sedih. Iya betul. Tapi itu tanda sukacita. Haleluya. Kalau kita bernyanyi, pertama kita mengundang hadirat Tuhan. Benar. Kedua, kita melakukan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Ketika kita melakukan firman Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Hmm. Disitulah setan lari. Betul. Ya. Dan inilah yang dilihat oleh pegawai Saul. Akhirnya Daud mulai direkrut. Hmm. Ya. Dan Daud menerima pengajaran melalui pengalamannya sendiri bahwa memuji Tuhan itu luar biasa Betul. efeknya. Ya. Nah, kemudian di dalam 1 Samuel 17 nanti saudara baca semua eksanya, Iya, betul. kutip sedikit aja. Hmm. Ya. Nah, disinilah cara Tuhan bekerja. Setelah dia ditaruh di sana, dia belajar banyak, ya. Kan tidak disebutkan berapa tahun, tapi ya saya percaya itu cukup lama. Ya. Jadi kita melihat mulai jalan Tuhan lebih dibuka lebar lagi. Ya. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Amin. Sehingga pada waktu yang tepat, kalau saudara perhatikan dari doa-doa juga, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Setelah Daud ini mulai matang, ya, mulailah dia diperkenalkan dengan peperangan, ya, Hmm. dengan cara bapaknya yang ngutus dia. Ya. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, cara bapaknya ngutus itu bukan hanya ayo kamu pergi untuk ngasih melihat keadaan kakak-kakakmu. Bukan hanya itu. Tapi yang saya lihat di sini kalau saudara lihat di dalam di dalam ketika si Isai atau bapak dari Daud ini ngutus, kita lihat kita lengkap di dalam 17 ya, 1 Samuel 17 ayat 17 ya. Kita lihat ya, ada hal yang kita petik ya. Berkatalah Isai kepada Daud anaknya, tolong bawalah kepada kakak-kakakmu 1 eva gandum kering, 10 potong roti, dan bergegaslah pergi ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ya, perhatikan ayat 18. Engkau harus membawa juga ke 10 potong keju ini kepada kepala pasukan 1000. Kau harus menjenguk kakakmu untuk menyelidiki bagaimana kesejahteraan mereka, dan engkau bawalah tanda dari mereka. Di sini kita lihat apa? Isai tidak mengutus Daud hanya untuk khusus melihat kakak-kakaknya, ya. Tetapi dia suruh juga bawa pemberian-pemberian bagi para pimpinan pasukan. Ya, saudara lihat ya. Artinya apa? Di sini kita lihat
ada sesuatu yang kita petik. Ya. Kalau kita datang mengunjungi orang, tapi jangan sampai disalahartikan ya. Ini yang saya lihat di sini apa? Memberi. Ya. Isai mengajar Daud, kalau kau datang beri pemberian. Ya, padahal cuma apa sepotong keju sedikit aja. Tetapi di sini diajar, Tuhan mengajar kita melalui firman-firman ini, ya, beri, maka kita juga akan diberi. Kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 ya. Seringkali anak-anak Tuhan lupa, ya, mungkin ingat ayat ini tapi tidak melakukan. Berilah, maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan, yang telah diguncangkan, dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan kepelukanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Saya sebagai gembala sentiasa mengajar kepada saudara, tahu memberi. Ya. Memberi, ya, mungkin pemberian kita itu tidak seberapa. Ya. Tapi kalau kita melihat ada orang yang perlu, ya kita beri aja. Ya, walaupun ya kita juga harus hati-hati. Sekarang juga banyak orang yang kelihatannya minta-minta, tetapi ya ternyata di rumah sananya kampungnya orang kaya. Gitu. Kaya benar. Kita juga harus hati-hati ya. Iya. Jadi kalau mau beri ya berdoa itu boleh ya dikasih. Ya, ya beri. Artinya dalam memberi kita hati-hati. Si Daud diperintahkan Isai, orang yang sudah dituju, beri kepada kepala-kepala pasukan. Nah, di sini kita belajar bagaimana Daud diajar oleh orang tuanya. Saudara, ya, ingat Isai itu orang tua. Kita sebagai orang tua juga harus mengajar anak-anak untuk tahu memberi. Betul. Ya, karena anak itu kan menilai dari orang tuanya. Ya. Tapi ajar dengan benar, ya, tanpa pamrih, ya. Bukan dari nilainya berapa banyak yang kita beri, tetapi makna dari pemberian itu harus benar-benar berarti, ya. Berarti dalam arti kata bukannya memberi sembarangan. Umpamanya kamu memberi sesuatu, katakan beri makanan, tapi diberikan makanan basi, ya percuma. Itu namanya menghina orang. Karena beberapa waktu lalu kan santer kan, orang beri nggak banyak sampah yang dikasih. Ada kan di mass media. Iya, mass media. Nah itu kan nggak benar. Ya. Tetapi itulah cara manusia. Nah, kita diajar oleh Tuhan hati-hati. Kita diajar oleh Tuhan untuk memberi, tetapi harus hati-hati. Ya. Nah di sini kita melihat cara Tuhan bekerja. Daud taat kepada orang tuanya. Ya. Daud taat kepada orang tua. Nah kita melihat itulah cara Tuhan untuk membawa Daud menuju kepada sasaran sesuai yang dijanjikan Tuhan. Nah di sini kita melihat Daud ikut perintahnya. Kemudian dia jalan-jalan kan, namanya masih muda kan, ya namanya anak muda jalan-jalan. Kemudian dia dengar si Goliat ini kan. Goliat yang dikatakan di sini dia adalah pertarung. Iya. Ya, dalam ayat 4 sampai 17 ini, petarung muncul dari perkemahan Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu sekitar 50 cm ya. Jadi 6 hasta ya mungkin ini nggak tahu nih, nggak sampai 3 meter. Kepalanya entok, nggak sampai ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya 3 meter sejengkal. Sejengkal itu sekitar 20 cm. Jadi 3 meter 20. Ya. 3 meter 20 ya tinggi. Yang umpamanya katakanlah segitu, kita juga begini. Iya. Tinggi. Nah di sini kita melihat ya orang ini betapa dia mengeluarkan kata-kata hujatan terhadap pasukan Israel. Barisan sementara Yahweh. Nah kita melihat
firman Tuhan. Ingat ya, si Daud ini kan sudah diurapi oleh Tuhan. Iya. Sehingga berbagai pengalaman yang kita lihat dari zaman hakim-hakim. Ketika Simpson, salah satu contoh aja lah ya, di dalam Hakim-Hakim 15 ayat ke 14. Salah satu contoh aja. Artinya si Simpson ini ya. Ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin bersorak-sorak mendatangi dia. Perhatikan ayat selanjutnya. Roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya. Luar biasa. Ya. Nah, di sini kita melihat yang mau saya kutip adalah Daud juga diurapi dengan Roh Kudus. Iya. Ketika dia mendengar si Goliat ini mengejek bangsa Israel, mengejek pasukan Israel, itu langsung bergejolak, darahnya bergejolak. Sama seperti ini. Walaupun tidak ditulis ya. Tapi saya percaya Iya. sama. Begitu yang didengar, makanya dikatakan di sini di dalam 1 Samuel ini, kita lihat ayat 1 Samuel 17 ya, kita kutip sedikit. Dikatakan di dalam Satu Samuel 17 ayat 26 ya, kita lihat ya. Daud berbicara kepada orang-orang yang sedang berdiri bersama. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menyingkirkan aib dari Israel? Sebab siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sehingga dia boleh mempermalukan pasukan Elohim yang hidup? Jadi ketika dia mendengar ejekan si Goliat, rohnya langsung, roh Bapa Yahweh yang ada di dalam dia langsung berkobar. Istilahnya kupingnya jadi merah. Marah dia karena ejekannya pasti luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena itu untuk melemahkan pasukan Israel. Daud di sini kita lihat begitu dia dengar, dia langsung roh Bapa Yahweh berkobar atas dia. Dan memang ini salah satu cara Tuhan. Ya, salah satu cara Tuhan untuk memuluskan jalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, sesuai rencana Tuhan untuk Daud. Ya. Kemudian di sini kita lihat, ya orang-orang tentu ngomong kan, namanya satu orang ngomong begini, oh ini ada orang nih berani juga nih, ya kan? Satu pasukan dengar, wah, akhirnya dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut ke mulut, sampailah ke si Saul kan? Sampai ke Saul kan, Saul dengar kan? Iya. Saul dengar, ya. Ya dia tentu di sini dikatakan si Saul, ayo datang. Ya. Datang. Saul suruh dia datang. Menghadap. Tetapi begitu dia lihat si Daud, aduh orang ini kecewa kan? Ya wajar lah dia kecewa. Orang seperti ini cuma main harpa. Bahkan dikatakan di dalam ayat 33 1 Samuel 17 ayat 33 dikatakan begini. Saul berkata kepada Daud, engkau nggak sanggup pergi kepada orang Filistin. Dia rendahkan sekali. Iya. Kau nggak bisa bertarung dengan orang itu, ya. Orang Filistin itu, ya, kau masih muda, engkau nggak bisa. Dan dia prajurit perang sejak masa muda. Sudah terlatih. Sudah sangat terlatih. Sangat. Kau nggak bisa. Tentara elit. Dan itulah pandangan umum manusia Iya, betul. terhadap kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Jadi kita harus mengambil merefleksikannya ke diri kita. Ya. Kita tidak punya kuasa untuk mengalahkan apa yang ditakutkan dunia saat ini, nggak punya. Kita nggak punya kemampuan. Ya. Apalagi yang namanya virus kan kita nggak bisa lihat. Tetapi kan kita punya firman. Kita percaya kepada Bapa Yahweh yang berfirman. Amin.
Timotius tadi mengatakan dia setia kepada firman-Nya. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, maka firman itu yang bekerja bagi kita. Ya, kalau ini saya punya jam gini kan, kalau saya ada di dalam, kalau jam ini ada di dalam tangan, jamnya nggak kelihatan. Betul. Yang kelihatan tangan. Nah begitu juga kalau kita ada di dalam Bapa Yahweh, maka yang terlihat Bapa Yahweh. Kemuliaan Bapak ya. Dan kita percaya bahwa apa yang difirmankan itu adalah ya dan amin. Ya, sehingga dunia boleh takut seperti si Saul ini kan takut sama si Goliat. Goliat ini bisa kita gambarkan sebagai apa yang ditakutkan dunia saat ini. COVID-19, bukan kita mau sok-sokan ya, enggak ya. Tapi kan ada tertulis, kita lihat Keluaran 23 ayat 25 mulai ya, 25 dan 26. Keluaran 23 ayat 25-26. Saudara, ini kan ayatnya yang gampang dihafal ya. Ini jadi landasan kekuatan kita. Karena firman Tuhan katakan, Amsal 13 ayat 13, jangan remehkan firman. Tuhan setia sama firman. Firman-Nya berkata, kamu harus beribadah kepada Yahweh. Yang kita lakukan kan ibadah. Jadi kamu harus beribadah kepada Yahweh, Elohimmu. Kemudian janjinya, dia janji ini. Dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku atau Yahweh pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Tidak ada yang keguguran, tidak ada yang mandul. Ini janji Tuhan, bukan kita ngarang-ngarang, enggak. Nah sekarang di dunia ini yang ditakuti apa ya, si Goliat ini. Orang jadi takut. Orang jadi takut, padahal ini firman katakan kita harus beribadah. Orang berkata, oh saya juga di rumah kan dengar live streaming, hati-hati. Memang kelihatannya kan sama aja, oh nggak sama, beda, ya. Itu sangat berbeda. Jadi jangan sampai kita bilang, oh kan nggak apa-apa, live streaming. Kita lihat di dalam Ibrani 10 ya, ayat ke 25. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Sebaliknya, semakin saling menasehati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin dekat. Ini kan pertemuan ibadah. Kita beribadah itu bukan supaya dilihat orang, tetapi ada tertulis beribadah. Nah, kalau Tuhan bilang harus, dia pasti memberkati. Ya kita pegang janjinya. Pegang janjinya. Jangan ragu-ragu. Karena aduh gimana? Oh gitu. Tuhan benci orang yang ragu-ragu. Orang ragu-ragu seperti apa? Ombak laut. Tidak punya pendirian. Ya. Seeing is believing, itu memang sifat manusia. Dan kita percaya ya Tuhan, aku percaya ini perintahmu yang aku lakukan. Bukan masuk gagah-gagahan. Buat apa? Gak ada gunanya kita gagah-gagahan. Gak ada gunanya kita mau kasih dunia, oh saya bisa ibadah. Bukan itu. Tapi saya lakukan ini karena saya melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya. Sehingga kalau saya melakukan apa yang diperintahkan, Tuhan yang akan melakukan apa yang dia janji. Ada bagian saya, ada bagian saudara, bagian kita, dan ada bagian Tuhan. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat, kalau Musa tidak ikut perintah Tuhan, ulurkan tongkatmu, dia tidak melihat mujizat. Gak akan terjadi. Kalau Musa tidak mukul batu dengan tongkatnya, gak jadi mujizat. Artinya Tuhan mau kita bertindak, mujizat terjadi. Apa saudara pikir Musa itu nggak takut? Takut dia pasti. Musuh datang mendekat, aduh gimana nih?
pasti takut. Secara manusia ada roh ketakutan. Tapi roh Bapak Yahweh yang mengurapi dia, itu membuat dia berani. Tuhan bilang, ulur. Dia nggak tahu nih apa yang Tuhan mau bikin, pokoknya ulur. Nah, Tuhan yang bekerja. Artinya, Tuhan bilang ibadah ya ibadah aja. Bagaimana ininya? Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Kecuali kalau ibadah kita menyembah ilah lain, itu lain. Ya, menyembah kepada ilah-ilah lain, kan di dalam firman Tuhan ilah-ilah lain itu di dalam pandangan Tuhan adalah berhala. Nah, kita kan beribadah kepada Bapa Yahweh yang menciptakan langit, bumi, lautan, segala isi. Dia yang mengatur semua. Kalau dia sudah perintahkan dan kita belajar melakukannya, maka dia akan membawa kita melihat bahwa apa yang dia janjikan itu adalah kebenaran. Ya. Itu adalah kebenaran. Sehingga dengan demikian kita ya semakin ditambahkan iman kita bahwa apa yang Tuhan firmankan itu ya benar, bukan sesuatu yang asal ngomong. Ya. Karena di situ kita melihat bahwa Tuhan menepati janjinya. Saul tipe orang dunia. Ya. Tipe orang dunia kan coba orang kayak gini kok mau lawan si Goliat. Raksasa. Dia kan cukup mengenal si Daud ini kan. Biasa cuma main-main aja. Kok dia lupa bahwa ketika dia kemasukan setan, Saul ini, dia main musik setan itu kan lebih hebat dari si Goliat. Iya. Tapi itulah rata-rata pikiran manusia. Sama seperti Saul. Walaupun Saul ini orang percaya. Dia orang percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi kita melihat hati yang kecewa sama Tuhan. Ya, sebenarnya apa yang dia kecewa memang dia berdosa kok. Ya. Kesalahan. Tapi ya kita lihat di sini itulah gambaran manusia. Kita juga bisa, jangan menganggap bahwa kita lebih baik dari Saul, ya belum tentu. Maka mungkin dosa kita lebih dari dia. Tapi kita melihat di sini kemurahan Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan, sama seperti firman tadi kan, kemurahan Tuhan bagi perempuan itu. Nah, kemurahan Tuhan juga bagi kita. Kita bisa ibadah, ya mengucap syukur. Kita bisa tetap sehat, ya mengucap syukur. Katakan Tuhan, terima kasih saya sehat. Terima kasih Tuhan saya kuat. Terima kasih Tuhan saya diberkati. Terima kasih Tuhan saya dibuat berhasil. Ya, walaupun dalam hati masih belum berhasil. Jangan bilang yang negatif deh. Kita belajar memperkatakan yang positif. Ya. Karena kalau Tuhan melihat kita mengatakan yang negatif itu yang akan mempengaruhi kita, justru tidak menjadi berkat, juga bisa menjadi suatu hambatan berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Ya. Si Daud, dia tidak merasa kecil hati ketika si Saul mengatakan, kamu ini, dia itu luar biasa, dia petarung sejak masa kecil. Dia tidak takut. Dia tidak merasa kecil hati. Dan disitulah dia kembali mengingat. Tanpa dia sadari dia mengingat. Nah, ini yang juga kita pelajari. Ya. Dia bilang, ketika aku menggembalakan domba. Kita lihat ya di dalam ayat ke 34 ya. Dari 1 Samuel 17 ini. 1 Samuel 17 ayat 34 kita lihat ya. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini telah menjadi gembala di antara domba-domba bagi ayahnya. Ketika singa dan beruang datang serta merampas seekor domba dari kawanannya, aku mengejar dan memukulnya serta melepaskannya keluar dari mulutnya. Apabila dia bangkit melawan aku akan menangkap janggutnya dan memukulnya serta membunuhnya. Hambamu ini telah memukul baik singa maupun beruang. Orang Filistin yang tak bersunah itu akan menjadi seperti salah satu dari mereka.
karena dia telah mengejek pasukan Elohim yang Elohim. hidup. Pasukan yang Itu iman daripada Daud. kapan iman? Dia nggak sadar bahwa ketika dia mengembalakan domba, dia bertarung dengan singa, dia bertarung dengan beruang. Ini cara Tuhan melatih dia untuk dipersiapkan melawan Goliat. Dia kan nggak sadar. Artinya di sini kita pelajari bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita lakukan saat ini, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti si Daud ini kan. Kalau dia ini saya hajar itu singa, saya hajar itu beruang. Artinya dia kalahkan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, ya lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu rencana Tuhan kan. Tuhan kan sudah atur semua. Ini harusnya begini. Ini sasaran hidupmu ada ini. Semua manusia sudah ada tujuan hidupnya. Sudah ada. Tuhan sudah tetapkan. Nanti kamu jadi ini. Ya. Tapi bagaimana kita mencapai ini? Ada jalannya. Untuk mencapai jalan ini jangan ambil bebas, ya, karena kita sudah belajar juga ketika Ribka mengandung si Esau dan Yakub, kan Ribka udah dikasih tahu kan, bahwa anak yang lebih muda itu akan menjadi kepala. Kita lihat ya di dalam kitab Kejadian ya, supaya kita di refreshing lagi lah. Kitab Kejadian pasal ke berapa ini? Pasal ke-25. Kita baca mulai ayat 22 ya sampai 23. Anak-anak itu bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan dia berkata, jika demikian mengapa aku sendiri begini? Dan dia pergi mencari Yahweh. Yahweh berfirman kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 umat dari rahimmu akan terpencar. Umat yang satu lebih kuat daripada umat yang lain. Yang besar akan melayani yang kecil. Ini janji Tuhan. Yang tua, Ya. muda. Yang besar akan melayani yang kecil. Yang besar siapa? Esau. Ya. Tetapi jalan pikiran si Ribka ini beda. Ya. Jalan sudah Tuhan kasih tahu, ini nanti yang jadi kepala si Ishak, si siapa, Yakub. Ya. Jalan pikiran si Ribka, dia lihat ini si Esau ini begitu dekat sama bapaknya. Ya. Begitu dekat sama bapaknya. Setelah dia semakin besar kan, dekat sekali, ada buruan dia kasih bapaknya. Pokoknya erat dengan bapaknya. Sehingga dalam pikiran si Ribka, karena Ribka ini kan lebih sayang kepada Yakub, ya, lebih sayang kepada Yakub, ya, itu ya kita juga harus hati-hati ya sebagai orang tua, jangan sampai membeda-bedakan kasih, ya. Jangan sampai beda-bedakan. Ini ibunya kan sekarang siapa si Yakub ini kan lebih sering tinggal di rumah, Esau lebih suka jalan keluar. Ya. Di sini kita melihat, ya, si Ribka melihat karena mata, dilihat ini hubungan si Esau sama bapaknya dekat. Timbullah dalam pikirannya, dia itu mau anaknya yang dia kasih, yaitu si Yakub yang dapat berkat. Dia lupa Tuhan sudah ngomong. Tuhan kan sudah ngomong, yang kecil, yang besar akan melayani yang kecil. Dia lupa itu. Dia lupa. Seringkali kita juga lupa kan dengan janji Tuhan. Dia lupa, akhirnya dia apa? Bertindak dengan hikmatnya sendiri. Ya, dia ambil cara membohongi si Ishak, bohongin.
Memang si siapa? Yakub mendapat berkat. Tapi atas dasar kebohongan. Ya, kalau saudara baca, kita sudah pelajari ini dikatakan satu kali dia bohong sama bapaknya, 10 kali dia dibohongin oleh mertuanya. Nah di sini kita melihat, ya, Tuhan sudah punya tujuan ini untuk kamu. Nah, kita belajar untuk mengerti seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmurnya, Tuhan biarkan aku bisa melihat jalan yang Kau siapkan. Kita harus berdoa seperti Tuhan. Setiap pribadi kita pasti punya tujuan. Ya. Biarlah aku berjalan sesuai dengan jalanmu untuk sampai. Ya, untuk sampai. Bukan dengan jalan kita, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Nah, di sini kita belajar bagaimana supaya kita peka akan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Ingat, kita sudah dibaptis. Setelah kita dibaptis, firman Tuhan katakan sebagai tanda kita diberi tanda kepemilikan. Ya, saudara dan saya setelah dibaptis diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah tanda kepemilikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita Galatia pasal 6 kita lihat ya. Galatia pasal 6 ayat ke-17. Selebihnya biarlah tidak seorang pun memberikan kesusahan kepadaku. Karena apa? Di dalam tubuhku aku membawa tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara dan saya dibaptis, yakinlah bahwa Roh Kudus sudah dianugerahkan kepada kita sebagai apa? Tanda meterai. Efesus 1 ayat 13 kita lihat. Efesus 1 ayat 13 ya. Efesus 1 ayat 13 kita lihat. Di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Perhatikan. Di dalam Dia pula karena percaya. Karena saudara saya percaya, kamu sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, saudara baca firman, saudara bisa baca, mungkin bisa apa, tapi nggak bakal ngerti. Karena itu pengalaman saya ya. Saya dari dulu memang rajin baca firman. Ya nggak tahu kenapa, saya kan nggak tahu. Tapi kan itu cara jalannya Tuhan. Belajar, bahkan sekolah kitab. Saya pernah ceritakan, saya sekolah kitab dari SMP kayaknya. Ya, ijazahnya masih ada di rumah. Ijazah saya nggak ngerti kenapa kan, tapi ya ikutin aja terus. Ya. Nah, di sini kita melihat waktu itu saya baca, saya hafal, tapi nggak ngerti. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ngerti. Cuman tahu ada, cuman nggak ngerti. Ya. Nah, setelah dibaptis dengan benar, ingat. Baptis artinya itu dari bahasa Yunani, artinya selam ya. Kalau ada orang bilang saya sudah dibaptis percik, itu bukan baptis. Karena baptis itu artinya selam. Jadi kalau orang bilang saya baptis percik, itu bukan baptis, itu percik bilang, hanya percik kan, bilang baptis. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong seperti itu, jelaskan. Baptis itu berasal dari kata bahasa Yunani, artinya baptiso. Baptiso itu artinya diselam.
Kalau kau cuma dipercik itu bukan baptis, itu namanya percik. Ya percik aja, jangan masukin berat baptis. Salah artinya. Ya. Setelah saya dibaptis, jadilah seperti yang Yeshua firman Tuhan katakan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Yeshua dibaptiskan sekitar umur 30 tahun. Dalam Matius pasal 3 ayat ke-16 kita mulai baca. Ayat 15 ke atas. Sambil menanggapi, Yeshua berkata kepada, turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita. Untuk menggenapi seluruh kebenaran, maka dia pun menurutinya. Yohanes tentu segan dia baptis. Karena dia tahu orang ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Yohanes Pembaptis sama Yeshua ini kan masih sepupu kan? Masih sepupu. Ya. Tetapi dia tahu bahwa Yeshua ini bukan sembarangan. Sehingga dia bilang, masa aku yang baptis kamu? Kamu yang harus membaptis saya. Tapi Yeshua bilang, seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi. Sehingga dia dibaptis. Kemudian terus sesudah dibaptis, kalau kita mau kalau kita mau konsekuen ya, seharusnya dibilang begini, sesudah diselam, bisa ditangkap, sesudah diselam, Yeshua keluar dari air, ya, tampaklah langit terbuka baginya, dia melihat roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang kepadanya. Dan perhatikanlah suatu suara dari surga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Saya percaya. Ketika kita mengikuti teladan Yeshua, seperti apa yang dikatakan tadi, seharusnya lah kita mengikuti apa yang difirmankan. Setelah diselam, ya, kita diangkat menjadi anak, diadopsi sebagai anak. Ketika kita diselam, artinya dengan iman manusia lama kita dikubur. Selam itu kan artinya dikubur. Ya. Karena manusia kita ini yang lahir dari seorang ibu, ya kita dilahirkan, kita dikandung dalam dosa. Ya kata Mazmur 51 ya. Kita lihat Mazmur 51 ayat ke-7. Lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa ibuku mengandung. Jadi semua yang dikandung dilahirkan oleh seorang ibu itu pasti berdosa, dosa turunan ya, dari leluhur kita. Ya. Dan orang yang berdosa tidak mungkin masuk dalam surga. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana anak-anak yang belum dibaptis? Ya itu urusan. Jangan kita terlalu pusing memikirkan itu, karena itu urusan Tuhan. Dan namanya anak-anak belum ngerti, kalau dia memang sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Seperti adalah salah satu raja-raja, kalau saudara baca kitab raja-raja, ada anak yang, kalau saya nggak salah raja-raja yang udah terakhir, ya, dia meninggal. Firman Tuhan katakan, anak ini meninggal, anak yang meninggal ini adalah yang terbaik dari semua. Makanya dia diambil lebih dulu. Bisa ditangkap ya? Karena dia baik, Tuhan ambil lebih dulu. Sehingga Tuhan bisa menjatuhkan hukuman kepada raja-raja bangsa Israel ataupun Yahudi. Ya. Nah, yang kita lihat di sini bahwa setelah kita dibaptis, manusia lama kita dikubur. Ya, dikubur dalam firman, dikubur bersama Yeshua. Kita lahir baru, keluar dari air, itu lahir baru, lahir dari firman. Sebagai manusia ciptaan baru, inilah yang dikatakan lahir baru, ciptaan baru, sehingga kita disebut anak Bapa. Sebagai tanda kita diberi Roh Kudus. Setelah diberi Roh Kudus, semua rahasia dibuka. Saya alami artinya setelah sekian tahun saya baca-baca nggak ngerti. Setelah ini, setelah dibaptis baru, setelah diselam baru gini, mengerti.
Kenapa? Yaitu rahasia Tuhan. Tuhan mau kita diangkat sebagai anaknya dahulu, diadopsi sebagai anak, baru Tuhan buka rahasia. Rahasia dibuka. Tidak ada sesuatu yang tertutup. Kalau saudara punya anak-anak kan, anakmu mau masuk kamar, mau buka pintu, ya biarin aja. Kan nggak ada orang yang pusing. Artinya orang tua nggak pusing. Bahkan kadang-kadang orang ambil kamar. Kenapa? Karena anak itu adalah anaknya. Coba orang lain nggak bisa. Artinya demikian juga firman. Ketika kita baca firman, kita menyelidiki firman, maka Tuhan buka. Ini loh artinya. Sehingga dengan demikian kita belajar, oh begini, oh begini. Kita bisa mulai belajar mengetahui firman Tuhan. Kita bisa mulai belajar, kalau saudara perhatikan tadi kan ditafsirkan. Ya lebih baik ditafsirkan daripada ada orang yang ngomong tersirat. Tersirat itu kan nggak ada ya. Mendingan lah kita bilang ditafsir. Ditafsir itu berarti ya sesuatu yang sebenarnya tanda tanya. Kira-kira begitu. Kira-kiranya begini ya. Kira-kira kan berarti belum tentu benar. Tetapi kalau ada ayatnya, ayat ini kan bisa disingkapkan. Saudara baca ayat, umpamanya ayat tadi bisa dibaca begini. Begitu besok lagi dibaca, oh ada lagi yang dibuka, ada lagi yang dibuka. Karena memang firman Tuhan itu luar biasa. Ya. Luar biasa, Tuhan buka semua rahasia-rahasianya. Ya. Nah itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah kita melihat di sini Daud, walaupun diejek sama Saul, dia nggak peduli. Pokoknya dia bilang, aku akan maju. Nah di sini kita belajar bahwa, ya, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, lakukan semua dengan sungguh-sungguh. Karena ini bagian dari Tuhan untuk rencana Tuhan bagi saudara dan saya akan tercapai. Tapi kalau udah mulai malas, repot. Tuhan benci orang malas. Tuhan benci orang malas. Karena orang malas nggak bisa dipercaya. Suruh pergi, toto tidur, nggak bisa begitu. Orang nakal, orang brengsek masih bisa dipakai Tuhan. Tapi kalau orang malas nggak bakal dipakai Tuhan. Ya malas. Artinya kan nggak mau bertindak. Dirinya sendiri dia nggak mau urus, apalagi apa yang diminta ya nggak bisa. Daud mempunyai pikiran yang berbeda. Dia diutus, dia pergi. Dia tidak tahu ini salah satu jalan Tuhan untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Dia tidak tahu bahwa dalam pengalaman hidupnya, ketika dia mengalahkan singa, ketika dia mengalahkan beruang, ada rencana Tuhan mempersiapkan dia melawan Goliat. Ya, petarung Filistin, musuh bangsa Israel. Apa yang saudara dan saya sekarang lakukan, kita belum tahu. Tuhan punya rencana di depan. Kecuali kalau Tuhan sudah ngomong, kamu akan jadi gini. Iya. Jadi begini bukan kita santai-santai aja, enggak. Semua itu kan ada dalam jalan Tuhan. Ya lakukan semua dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, minta dengan sungguh-sungguh. Ya. Sehingga dengan demikian jalan itu semakin terbuka. Nah kita melihat di sini, ya walaupun Saul separuh hati kan. Ya, aduh orang ini bisa nggak ya? Tapi karena dia melihat tekad daripada si Daud, bahkan Daud berkata, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa, ayat 37, dan dari cakar beruang, dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Didengar oleh Saul. Ya. Dan itulah tindakan iman kita. Bahwa kalau Tuhan perintahkan lakukan ini ibadah. Jangan, aduh kan, ya mungkin ada orang yang dengar di live streaming, ya dari rekaman ini. Kadang-kadang kan kita jujur ya, kalau kita umpamanya live streaming, belum tentu kita serius. Paling masih pujian ntar aja, ya kan gitu kan. Masih pujian, dia lagi yang mimpin, dia lagi bersaksi. Terus dengar firman, firmannya gitu bosan, nggak sungguh-sungguh.
nggak sungguh-sungguh. Jangan pikir bahwa live streaming itu kan kalau dalam keadaan emergency. Mungkin kau nggak bisa hadir dengan alasan-alasan tertentu. Cuman kalau nggak terus-terusan nggak bisa hadir, itu bahaya. Koreksi diri, itu Goliat yang harus kau lawan. Kita nggak sadar itu Goliat itu. Yang mau menghambat umat Tuhan datang ke rumah Tuhan. Dia takut-takutin. Oh begini nanti, oh begini nanti. Oh pakai hikmat dong. Hikmat manusia itu nggak bisa diterima oleh Tuhan. Jauh. Ya. Seeing is believing. Melihat adalah bisa menimbulkan kepercayaan. Tapi Tuhan punya cara beda. Bertindaklah, maka terjadi. Amin. Kalau saudara lihat nih, tangan saya angkat gini, lampu mati nih. Nah, umpamanya gitu, lampu mati. Ya, saudara, coba dulu. Itu kan seeing is believing. Lihat baru percaya. Tapi Tuhan punya cara beda. Beda. Dan dengan iman yang teguh, saya akan pergi. Betul. Saya akan lawan si Goliat. Karena saya percaya Tuhan yang menolong saya melawan si singa dan beruang. Dia akan mampukan saya untuk melawan si penghina barisan Tuhan. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di dalam ayat ke-38 ya, dari 1 Samuel 17. Saul mengenakan pakaian perangnya kepada Daud, meletakkan topi tembaga di atas kepalanya dan memakaikan baju sirah kepadanya. Daud mengikatkan pedangnya pada pakaian perangnya dan mulai beranjak, namun dia belum pernah mencobanya. Dan Daud berkata kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan semua ini, karena aku belum pernah mencobanya. Dan Daud menanggalkan semuanya itu. Perhatikan baik-baik ya. Pakaian menandakan karakter manusia. Kita lihat di dalam Wahyu pasal ke-19 ya. Ayat ke-8. Kepadanya dikaruniakan agar memakai kain lenan halus, bersih dan bercahaya. Perhatikan ayat selanjutnya. Karena kain lenan yang halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian melambangkan karakter manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang. Apa yang mereka buat? Dia bikin pakaian pakai daun ara. Orang bilang mau. Ya. Artinya manusia tidak bisa memakai ataupun membenarkan dirinya dengan caranya, nggak bisa. Kemudian Tuhan bikinkan pakaian dari bulu binatang, ya kan, dari kulit binatang. Artinya manusia hanya dapat dibenarkan juga karena pekerjaan Tuhan, bukan karena pekerjaan manusia. Saya tanggap ya. Jadi dari sejak awal Tuhan bilang nggak bisa, ini pohon ara nggak bisa, Tuhan bikinkan. Artinya kalau kita mau layak di hadapan Bapa Yahweh, hanya bisa layak karena Tuhan memberikan kasih karunia. Kita dilayakkan. Ya. Saul, ya wajar lah Saul mau kasih pakaian kan, pakaian perang, ya wajar. Tapi Tuhan tidak menghendaki Daud mempunyai karakter seperti Saul. Pakaiannya nggak bisa masuk. Senjata atau pribadi Saul tidak bisa masuk kepada Daud. Semua yang berasal dari dunia tidak akan fit kepada orang yang dibenarkan oleh Tuhan, termasuk saudara dan saya, nggak bisa. Jadi Daud ini sadar, dia nggak mau paksa. Setelah dipakai nggak bisa, dia buka. Artinya itu bukan kehendak Tuhan. Ya, ini gambaran. Ya, kalau saudara dan saya
mau berperang melawan si jahat, jangan ada karakter asing, atau apalagi karakter penyembah berhala. Kan Daud, si Saul ini sudah mulai nyeleweng kan, tidak lagi beribadah kepada Bapa Yahweh, ya. Emang tidak disebutkan dia beribadah kepada ilah lain, tapi pada akhir hidupnya kan dia bawa ke dukun-dukun itu kan. Tapi kita melihat di sini yang kita pelajari adalah, ya, Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan manusia, apalagi kepada penyembah berhala. Ya. Kita harus tetap andalkan Yahweh adalah kekuatan. Banyak kan Goliat-Goliat di luar sana. Jadi ketika kita melangkahkan kaki keluar, berdoa, Tuhan tolong saya. Aturlah jalan hidup saya sehingga saya berjalan sesuai dengan alurnya Tuhan. Alurnya Tuhan. Karena setan kan berusaha untuk mencelakakan kita dengan berbagai macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara. Walaupun kita sudah jalan baik-baik, kayak beberapa minggu lalu kayaknya, saya lagi jalan bukan mau kemari, saya lagi beli nasi padang di depan situ, dekat di bawah jembatan layang itu kan. Saya lagi mau beli apa gitu ke depan. Saya lagi jalan kaki di pinggir jalan ini, tiba-tiba motor, kaget orang ini, sebab Pak hati-hati Pak. Setan mencoba untuk mencelakai kita, walaupun kita udah jalan hati-hati. Betul. Kita udah jalan baik, kita jalan hati-hati, teman. Setan kan kalau bisa dia hajar kita, habis. Tapi karena kita ada dalam perlindungan Tuhan, ya, cara Tuhan memproteksi. Saya lihat dia gemetar juga, ya nggak tahu lah, saking cepat kali ya. Tapi memang dia mau belok, kan ada gang situ ke dalam situ kan, dia mau masuk situ. Entah remnya ini apa nggak tahu loh, nggak tahu. Mas saya udah dekat. Saya puji Bapak Yahweh, itu kemurahan Tuhan. Ada demikian juga dalam kehidupan kita kan. Kadang-kadang setan itu mencoba. Apabila ada celah, aja. Ya. Tetapi apapun, kalau toh Tuhan izinkan terjadi, ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi kan, ucap syukur. Percaya bahwa Tuhan tetap membela. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu ada rencana Tuhan yang saat ini kita nggak lihat. Mungkin kita gagal dalam usaha, mungkin kita gagal dalam banyak hal. Jangan menggerutu. Kalau kita menggerutu, udah kalah. Karena ada firman Tuhan katakan, satu ayat terakhir ini ya, kita lihat ya. Jangan sampai kita salah menafsirkan. Karena jelas firman ini dalam 1 Tesalonika pasal 5, kita baca mulai ayat 16 ya. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena ini kehendak Elohim dalam Hamasya Yeshua bagi kami. Ya. Pray without ceasing, berdoa tanpa henti. Artinya dalam kita berjalan, ya berdoa. Apapun memuji Tuhan. Kan memuji Tuhan kan bersukacitalah senantiasa. Ya, kecil itu. Kecil, cuma saya percaya ketika kita nyanyi, setan itu lari. Lari pasti. Tapi nyanyi untuk Tuhan ya, bukan nyanyi dunia, nyanyi dunia ya. Kalau mengundang dunia ya. Cuman ya kita belajar ya, memang itu belajar memuji Tuhan, mungkin bersenandung dalam hati waktu kau lagi nyuci, lagi masak, lagi ngapa-ngapain lah. Dan kita pasti diingatkan oleh Tuhan, oh ada gini, oh begini, oh begini, sehingga sukacita itu senantiasa ada. Tetapi begitu kita menggerutu, kita melawan firman ini, mengucap syukur dalam saat. Begitu kita menggerutu, engkau buka celah. Kan firman Tuhan katakan jangan beri celah. Ya. Jadi dalam segala hal ya mengucap syukur. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan firman, maka tangan Tuhan akan menolong.
Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri ya.